Di sekolah yang dilakukan seorang siswi SMP mengejutkan masyarakat. Meski demikian, pihak sekolah belum mengambil langkah apapun sebab baik pelaku maupun korban kekerasan hingga kini belum kembali bersekolah. Masyarakat dikejutkan dengan beredarnya video kekerasan di sekolah. Dalam video yang diunggah di sebuah akun di media sosial, terlihat seorang siswi SMP berseragam pramuka melakukan kekerasan verbal dan fisik pada rekannya. Ironisnya, kekerasan itu dilakukan hanya 100 meter dari depan gerbang sekolahnya di SMP Negeri 4 Binjai, Sumatera Utara. Kekerasan dilakukan pada Jumat siang usai sekolah. Ya, kami kan posisinya duduk-duduk depan rumah duduk-duduk. Ya, saya lihat memang seperti biasa aja lah, macam bercanda gitu kan. Tapi lama-lama saya lihat kok menjambak. Itu kan udah nggak wajar kan gitu. Jadinya dari sanalah saya bilang, mengapa kalian kayak gitu? Anak sekolah kok kayak gitu? Memang saya bilang begitu pada mereka. Terkait peristiwa tersebut, Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Budaya langsung melakukan inspeksi mendadak ke SMP Negeri 4 Binjai. Selain bertemu pihak sekolah, ia juga bertemu dengan siswi yang merekam aksi kekerasan itu. Pihak Kementerian Pendidikan juga menyerahkan penanganan kasus ini kepada Dinas Pendidikan Kota Binjai dan pihak sekolah. Dan itu pun sebenarnya kalau menurut dia tidak direncanakan. Artinya tiba-tiba karena bercanda awalnya. Awalnya bercanda. Jadi awalnya bercanda. Mungkin terpancing emosinya. Ya, kebenaran anak-anak ini kan sekarang dengan teknologi luar biasa gitu ya. Kita serahkanlah kepada Dinas Pendidikan. Tadi kita sudah sepakat. Silakan untuk apakah itu akan diberikan sanksi ataukah itu kita serahkan pada dinas karena mereka yang punya tanggung jawab. Sementara itu, menurut pihak sekolah, siswi pelaku kekerasan adalah siswi kelas 8 dan memang terkenal keras sehingga ditakuti oleh siswa lainnya. Meski demikian, pihak sekolah belum memberi sanksi apapun sebab baik pelaku maupun korban hingga kini belum kembali bersekolah. Secara persisnya nampak itu karena baru kejadian ini kan gitu. Memang anak ini memang agak perlakuan itu memang keras bawaannya. Jadi sehingga kawan-kawannya banyak takut sama dia. Katanya ada geng-gengnya juga, Pak? Enggak, di sini kita ada gengnya. Jadi sejauh ini apa sikap dari sekolah, Pak? Ya, kita sudah bersama dengan dinas, itu sudah kita panggil semua orang tuanya, dan nanti komunikasi dengan dinas nanti apa keputusannya nanti. Pihak sekolah juga masih berupaya untuk memfasilitasi dialog antara pelaku, korban, dan orang tua mereka. Dari Binjai, Sumatera Utara, Kami akan ke Polres Kota Binjai, Sumatera Utara akan melakukan penyelidikan kasus kekerasan dan penganiayaan yang diduga dilakukan siswi SMP Negeri 4 Binjai. Meski belum mendapat laporan dari pihak korban, namun aparat dari Polres Kota Binjai, Sumatera Utara akan menyelidiki kasus kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 4 Binjai. Penyelidikan akan dilakukan berdasarkan alat bukti rekaman video yang beredar. Untuk itu, pihak kepolisian juga akan berkomunikasi dengan pihak sekolah. Meskipun demikian, karena pelaku dan korban masih di bawah umur, maka tidak akan ada proses hukum yang berjalan. Keduanya hanya akan diberi pembinaan. Sampai saat ini dari pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan kasus terkait penganiayaan di SMP Negeri 4 Binjai. Sejauh ini kita akan lakukan penyelidikan dan kita akan melakukan panggilan kepada pihak yang terkait, yaitu si korban dan si tersangkanya. Dari pihak korban belum ada melapor, hanya saja dari pihak sekolah sudah kita koordinasikan juga agar mereka aktif memberitahu kepada pihak orang tua korban. Dengan aturan gini itu kan masih dikatakan masih anak-anak kan, umurnya 14 tahun dan 15 tahun. Pada prinsipnya ini kita akan lakukan penyelidikan dan apa motif sebenarnya yang terjadi. Di Ternate, Maluku Utara meletus pada pukul 7:53 waktu Indonesia bagian timur. Gunung menyemburkan debu vulkanik dengan ketinggian mencapai 1000 meter yang mengarah ke timur kota Ternate. Data seismograf di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pos Pengamatan Gunung Gamalama di Kelurahan Sangaji menunjukkan terjadi 1 kali gempa letusan dengan amplitudo 21 mm.
Gempa terjadi 39,43 detik. Kepala Pos Pengamatan Gunung Gamalama, Darno Lamadi, mengimbau warga di wilayah rawan bencana Gamalama seperti di Kecamatan Ternate Utara dan Kecamatan Pulau Ternate agar tidak panik. Warga diminta tetap waspada terhadap perkembangan aktivitas vulkanis Gunung Gamalama. Warga juga dilarang melakukan aktivitas dalam radius 1,5 km. Sementara itu, aktivitas penerbangan di Bandara Babula Ternate ditutup untuk sementara. Kebakaran lahan yang melanda kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mencapai titik terburuk dalam 1 minggu terakhir. Pada pagi ini jarak pandang hanya mencapai 50 meter. Sementara di Ogan Ilir upaya pemadaman titik api terus dilakukan. Pengendara yang melintas di Jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya, Kalimantan Tengah terpaksa mengurangi laju kendaraannya karena tebalnya kabut asap. Jarak pandang pengendara hanya mencapai 50 meter saja, sehingga rentan terjadi kecelakaan. Kondisi ini merupakan yang terburuk dalam 1 minggu terakhir. Selain mengganggu aktivitas, kualitas udara juga terus memburuk dan warga mulai terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sementara pemadaman lahan gambut yang terbakar di Palangkaraya mengalami banyak kendala, mulai dari minimnya sumber air hingga lokasi titik api yang sulit dijangkau petugas. Di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, petugas gabungan terus memadamkan puluhan hektar lahan yang terbakar di dekat jalur lintas Sumatera. Kebakaran mengakibatkan kabut asap pekat dan mengganggu pengendara yang melintasi jalur tersebut. Data BPBD Kabupaten Ogan Ilir menyebutkan ada 800 hektar lahan yang terbakar di Kecamatan Indralaya Utara. Petugas kewalahan karena 400 hektar diantaranya merupakan lahan gambut yang mudah terbakar. Hingga 7 September 2015, tim monitoring kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan memantau ada 122 titik api yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera. Paling banyak berada di Sumatera Selatan mencapai 39 titik. Tim Liputan Metro TV. Udara Pekanbaru dinilai tidak akurat dalam menentukan level kualitas udara. Bahkan berkembang isu status mutu udara direkayasa dari berbahaya menjadi tidak sehat. Tujuannya adalah agar warga tidak panik, dan berikut laporan kontributor Metro TV Fitra Asri Rama dari Pekanbaru Riau. Inilah alat pencatat kualitas udara di Pekanbaru. Hari ini menunjukkan kualitas udara Pekanbaru berbahaya. Nah, bagaimanakah alat ini berfungsi dan apakah benar ada rekayasa dalam menentukan status udara ini? Mari kita mendengarkan langsung penjelasan dari Kepala Laboratorium BLH Pekanbaru. Betulkah itu, Pak, ada semacam rekayasa atau men-setting alat itu, Pak? Iya, saya mau katakan bahwa begini. Ini hanya display ya, hanya display biasa. Sementara prosesnya bukan ada di sini, tetapi ada di stasiun pemantau kita yang ada di 3 lokasi yang berbeda. Dari 3 stasiun itu langsung datanya masuk ke server kita di laboratorium, barulah tampil ke display. Saya katakan bahwa sistem transformasi data baik dari stasiun ke server kita maupun dari server ke display itu pada dasarnya berlaku secara otomatis. Namun demikian, ada persyaratan-persyaratan di dalam alat kita yang kadang-kadang tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu, langkah kita adalah bagaimana supaya informasi yang seharusnya benar dari lab kita itu juga ditampilkan benar di stasiun, di display. Datanya kalau mau yang data dalam bentuk printout, silakan datang ke lab kita, dan itu semuanya transparan. Nggak ada kepentingan kita untuk merekayasa, nggak ada gitu. Demikian tadi penjelasan dari Kepala Laboratorium BLH Pekanbaru, Bapak Saryal. Dari Pekanbaru Riau, Fitra Asirama, Metro TV. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan lainnya, yakni di Provinsi Bengkulu. Api membakar lahan Bukit Jupi Kabupaten Kepahyang yang menjadi ikon kabupaten ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Gadis Bianca di Sumatera Selatan. Gadis, bagaimana kebakaran lahan yang terjadi di Bengkulu? Seperti apa kondisinya saat ini? Ya, Zelda, terdapat puluhan hektar lahan yang terbakar di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Api dan kepulan asap tebal terlihat jelas saat bukit yang menjadi ikon Kabupaten Kepahyang ini terbakar.
Hembusan angin kencang membuat kobaran api meluas membakar lahan semak belukar yang kering karena kemarau di Bukit Jupi ini. Sulitnya medan menuju lokasi membuat unit pemadam kebakaran tidak dapat maksimal memadamkan api sehingga api baru dapat dipadamkan petugas setelah warga membantu dengan peralatan seadanya. Kepanikan sempat juga melanda warga di Desa Tebak Monok, Kabupaten Kepahyang ini karena titik api sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Warga melokalisir api dengan menyiramkan air ke lahan yang belum terbakar dan sejauh ini Zelda belum diketahui penyebab pasti munculnya api. Namun kuat dugaan api berasal dari sisa puntung rokok warga yang melintas di dalam kawasan tersebut. Berikut keterangan warga yang kami kutip untuk Anda. Saya jago-jago karena alat naik ke atas kan tidak bisa. Juga karena kita nak nyiram ke ini pakai alat berat ke mobil ini BBK tidak bisa. Sulit jangkauan. Sulit ini. Jangkau jalan ini sebenarnya. Jago-jago jangan sampai ke perumahan. Demikian Zelda. Ya baik, Gadis Bianca melaporkan langsung dari Sumatera Selatan.